Jack TV News, dari data menjadi berita, tajam, aktual, dan berimbang. Pemirsa Jack TV, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menghadiri rapat kerja bersama Komisi 9 DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin siang, Senin tanggal 5 Mei tahun 2025. Sejumlah isu ketenagakerjaan dibahas dalam rapat tersebut, termasuk persoalan outsourcing dan maraknya pemutusan hubungan kerja di sektor industri. Rapat kerja yang digelar di Kompleks Parlemen ini membahas berbagai isu strategis bidang ketenagakerjaan, mulai dari evaluasi program kerja, penggunaan anggaran pinjaman hibah luar negeri, hingga meningkatnya pemutusan hubungan kerja atau PHK di sektor industri padat karya. Yasirli menyoroti persoalan outsourcing yang hingga kini masih menyisakan banyak ketidakpastian bagi para pekerja. Ia menegaskan, pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap perusahaan yang menggunakan sistem alih daya. Yasirli juga menyoroti fenomena PHK massal yang terjadi di sejumlah perusahaan besar. Menurutnya, langkah efisiensi perusahaan harus dibarengi dengan perlindungan maksimal terhadap tenaga kerja. Komisi 9 DPR RI memberikan tanggapan positif atas paparan tersebut. Beberapa anggota Dewan mendorong adanya peninjauan ulang terhadap sistem outsourcing serta memastikan penggunaan dana hibah luar negeri tepat sasaran. Reporter Jack TV melaporkan. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan rincian A program Listraf sebesar nomor 1, oke ya Pak ya? Siap. Nah. Silakan nomor 2. Dukungan kesiapan perusahaan dalam perencanaan strategis, alokasi sumber daya, koordinasi lintas sektor di setiap provinsi. Ya 3%, 5%. Jadi ada komponen lain termasuk teknologinya, kemudian terkait dengan produktivitasnya, terkait tentang kekuatan pasarnya, gitu ya. Itu harus dilihat terintegrasi. Makanya tadi kami melihat Satgas PHK itu harus lebih luas, tidak hanya melihat terkait dengan aspek seseorang itu dimitigasi PHK, tapi itu terintegrasi dengan tadi ya daya saing industrinya, kemudian ada early warning systemnya, mana ya sektor industri yang akan berisiko besar dan seterusnya, dan kita akan menuju ke sana insyaallah. Menteri, Lihat kan memang praktek outsourcing kan memang banyak masalah ya, banyak masalah. Jadi ada orang yang kemudian udah usianya 40 tahun, 50 tahun masih aja di outsource gitu ya, tanpa ada karir dengan gajinya tetap UMP, bahkan kontraknya UMP tapi ternyata realitasnya dibayarnya seperti apa. Jadi ini banyak ya, jadi banyak kasus. Dan Pak Presiden kan minta kalau kita cermati dihapuskan, tapi juga realistis, dan kemudian meminta Dewan Kesejahteraan